Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Oktambarisa, NIM 03071382025046. Jadi, lokasi pemetaan yang saya lakukan ini berada di Kecamatan Muara Saung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Selatan. Secara astronomis, Kecamatan Muara Saung terletak pada lintang selatan dan bujur timur. Kecamatan Muara Saung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kaur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi pemetaan saya ini berada pada cekungan Bengkulu, yang mana posisi dan kedudukan wilayah kota Bengkulu secara geologis berada di atas zona Benioff pada pertemuan lempeng Samudra Hindia Australia terhadap lempeng Pulau Sumatera. Kondisi kependudukan pada daerah Muara Saung diambil dari data PPS dengan keluaran terbaru yaitu tahun 2021. Untuk jumlah penduduk tahun 2021 di daerah Muara Saung itu mencapai 6.763 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Muara Saung tercatat 6.726 jiwa, yang artinya pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 3.547 jiwa dan perempuan 3.216 jiwa. Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kecamatan Muara Saung pada tahun 2021 sebesar 110. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Muara Saung terdapat 110 penduduk laki-laki. Ini merupakan yang di sebelah kiri merupakan persentase jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Muara Saung, yang mana bisa dilihat untuk yang berwarna merah itu merupakan perempuan dengan 48% dan yang berwarna biru merupakan laki-laki dengan 52%. Lalu untuk yang di sebelah kanan merupakan jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Muara Saung tahun 2014 sampai 2021. Di sini bisa dilihat tabelnya melingkupi tahun, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, jumlah, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan. Lalu untuk kondisi penduduk pada sektor pertanian di daerah pemetaan, pada tahun 2021, luas lahan sawah yang terdapat pada Kecamatan Muara Saung itu berjumlah 165 hektar, yang terdiri dari jenis pengairan irigasi sejumlah 145 hektar dan non-irigasi sejumlah 20 hektar. Lalu selain sawah, Kecamatan Muara Saung juga memiliki lahan tegal atau kebun seluas 210 hektar, ladang atau humas seluas 275 hektar, perkebunan 7.000 hektar yang ditanami pohon atau hutan rakyat itu 500 hektar, padang rumput atau pengembalaan 150 hektar, hutan negara 6.975 hektar, dan lainnya itu 10.000 hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan itu seluas 125 hektar. Pada kondisi penduduk di daerah Muara Saung ini, untuk yang bergelar PNS atau pegawai negeri sipil itu kebanyakan yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan berjenis kelamin perempuan. Lalu di sini ada kondisi kebencanaan di daerah pemetaan. Kondisi kebencanaan di daerah pemetaan ini yang saya angkat yaitu tanah longsor. Pada daerah pemetaan mempunyai elevasi yang bermacam-macam yang dilihat pada peta rawan bencana longsor yang telah dibuat. Pada daerah pemetaan didominasi dengan elevasi sedang hingga elevasi tinggi. Kondisi pemetaan merupakan bagian dari cekungan Bengkulu, yang jika dilihat dari elevasinya, maka daerah pemetaan ini lumayan rawan untuk bencana longsor di beberapa titik yang memang memiliki elevasi yang tinggi. Daerah Bengkulu merupakan daerah yang rawan akan bencana, jadi dapat selain tanah longsor juga dapat menimbulkan bencana gempa bumi, yang mana gempa bumi itu sendiri juga akan menimbulkan dampak lanjutan berupa runtuhan-runtuhan tanah dan bisa menyebabkan tanah longsor. Lalu di beberapa titik daerah pemetaan terdapat titik-titik longsor seperti di pinggir jalan dan di pinggir sungai. Jika di pinggir jalan, itu akan menyebabkan putusnya jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya.
atau juga bisa merusak sarana dan prasarana jalan atau juga jembatan jika karena pada longsor tersebut dekat dengan jembatan. Sedangkan untuk titik longsor yang berada di pinggir sungai itu akan menghambat aliran sungai yang menuju dari bagian atas menuju ke bagian bawah untuk sistem irigasi daerah-daerah perkebunan warga yang menyebabkan debit air itu menjadi kecil. Lalu untuk mitigasi daerah pemetaan, pada daerah pemetaan ini terdapat lereng ketinggian yang sedang. Oleh karena itu, mitigasi yang dapat dilakukan pada lereng yang memiliki ketinggian yang sedang atau hingga tinggi itu dapat menanami perkebunan seperti tanaman palawija, seperti jagung. Nah, itu juga sebenarnya bisa untuk membantu perekonomian warga karena lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan dan nantinya dari kebun-kebun tersebut akan menghasilkan ekonomi gitu, akan menghasilkan pundi-pundi uang. Selain itu juga dapat dilakukan penghijauan hutan kembali. Nah, dari penghijauan hutan kembali ini juga dapat menyerap air dengan intensitas yang tinggi sehingga daerah-daerah yang rawan akan bencana itu menjadi teratasi gitu. Lalu selain itu juga kita tuh dapat memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor itu. Jadi pada saat memberikan penyuluhan perlu adanya gambaran media lewat peta. Jadi bisa diberitahu bagian-bagian mana saja yang memiliki elevasi yang tinggi, yang rendah dan sedang dan rawan untuk terjadinya bencana longsor. Dan akhirnya dari kita melakukan penyuluhan tersebut, maka akan memberikan peringatan gitu, untuk tidak membangun rumah pada elevasi-elevasi yang tinggi karena dapat terkena dampak dari tanah longsor tersebut. Selain itu juga kita dapat membuat terasiring dengan sistem drainasenya yang tepat. Lalu ada peluang asuransi kebencanaan. Secara definisi, asuransi kebencanaan merupakan sebuah program mitigasi atas potensi kerugian yang mungkin muncul ditimbulkan karena adanya bencana, seperti gempa bumi, banjir, maupun tanah longsor. Produk tersebut berada di dalam kelompok atau jenis asuransi kerugian dan perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas pada bencana tertentu. Asuransi bencana longsor pada daerah pemetaan memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada Flexas Cover Policy, yaitu menanggung resiko-resiko seperti reruntuhan tanah longsor. Yang kedua ada Property All Risks atau PAR, bisa juga disebut dengan Industrial All Risks atau PRR juga. Itu merupakan polis asuransi yang komprehensif. Nah, menanggung resiko velaks dan hampir semua perluasan termasuk menjamin resiko yang dikategorikan sebagai accidental damage. Lalu asuransi yang terkait dalam bencana tanah longsor pada daerah pemetaan yaitu asuransi properti yang mana menanggung aset properti seperti sarana dan prasarana, jalan, jembatan yang terkena dampak tanah longsor dan bangunan rumah-rumah warga. Lalu ada sarana kendaraan. Itu menanggung jika kendaraan terkena reruntuhan atau tertimpa material tanah longsor. Setelah itu ada asuransi perjalanan yang mana akan menanggung biaya kerugian. Jika pada saat perjalanan eh, kita menjadi celaka karena adanya bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu asuransi pertanian yang sangat penting untuk dimiliki oleh orang yang berprofesi sebagai petani serta memiliki sawah dan area yang luas. Untuk premi dalam asuransi kebencanaan tanah longsor ini 136 miliar dengan klaim itu sebesar 628 juta sehingga loss ratio menjadi sebesar 0,36%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mitigasi bencana daerah longsor pada daerah pemetaan saya yang berada di daerah Muara Saung. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.